Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat berbakti kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dan terlebih kita akan siapkan hati kita untuk pagi hari ini kita menerima perjamuan kudus. Bapa yang kita sembah, Allah yang dahsyat ada di tempat ini. Dan kita mau memuji Dia dengan segenap hati. Kita memberi yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rasakan berkat-Mu sepanjang hari. Kami rasakan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu. Ada banyak hal kami hadapi dalam hidup ini, dalam minggu ini, maupun dalam hari-hari ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau menjadi penghibur kami. Engkau memberi kami kekuatan. Damai sejahtera-Mu senantiasa Kau curahkan bagi kami. Pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kami mau menyembah Engkau. Kami beribadah kepada-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, lawat kami Tuhan. Urapan yang baru itu ada pada setiap kami. Yesus, kami rindu firman-Mu itu menguatkan kami. Firman-Mu itu menerangi jalan kami. Sehingga hari-hari ini kami kuat di dalam Engkau. Engkau perisai kami, Engkau benteng kami Tuhan. Engkau pembela kami. Olehnya kami yakin dan percaya janji-janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami. Rencana yang indah dalam hidup kami itu akan Kau genapi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini, awal pertengahan sampai akhirnya, dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Yesus di hidupku. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu
percaya. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Tak usah kau takut, tak usah ku takut, sebab Kau, mari nyatakan, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Semua perbuatanmu luar biasa Tuhan. Nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Yesus. Sungguh Kau hebat, Ajaib perbuatan nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami Yesus. di hidupku. Kami datang menyembah. Mari katakan, Bapakku datang menyembah, di sini kami percaya Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. ada bagi Nyatakan dengan iman, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, Kau hidupku saat ku lemah, Kau bersama-sama katakan nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, haleluya, Sungguh Kau hebat, ajaib Kau Tuhan. perkasa perbuatanmu. Berseru sekali lagi pada Tuhan, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
ajaib Tuhan. Segala perbuatan-Mu hebat dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Gagah perkasa luar biasa, Raja segala raja. Kau kota benteng kami, kubu selamat kami. Mari sembah Tuhan, masuk ruang Maha Kudus, sembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepada, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Katakan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang, kita sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Haleluya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan.
Kuasa-Mu ajaib dan luar biasa. Berbahagia setiap orang yang takut padamu Tuhan. Karena berkat-Mu akan Kau curahkan. Dan pagi hari ini kami yakin dan percaya berkat-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Saudara yang penuh sukacita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Setiap kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Ya, tengok kiri kanan, berikan salam shalom. Haleluya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Dia akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Berbahagialah, yes, orang yang setia datang hujan berkat berkat-Mu hari ini esok selalu. Sekali lagi, berbahagialah orang yang takut Dia akan menikmati hujan berkat-Mu hari ini esok selalu. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Sekali lagi katakan berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat. Yes, amin. Katakan hari ini esok selamanya. Curahkan berkat, curahkan mukjizat, curahkan kedahsyatan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Kasih curahkan, haleluya. Semua angkat tangan, mari kita memberikan berkat. Berkat-Mu, curahkan mujizat. Hey, amin. Kedahsyatan-Mu di dalam curahkan kasih. Oh, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan. Sekali lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan mukjizat, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kuasa, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Hehe. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Setiap kita diberi kuasa untuk menaklukkan musuh, amin. Apapun yang kita hadapi, iblis saat ini gemetar mendengar nama Yesus. Dan setiap kita akan beroleh berkat Tuhan yang luar biasa. Yakin dan percaya. Siapa yang dahsyat? Yesus Tuhan. Hehe. Kuasa
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan Iman dalam Yesus. beri kemenangan, ku bersorak meraya. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Katakan. Kuasa Raja mulia, Di bawah kakiku pakai kuasa. Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, menjadi Bila Allah bila Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. ku berdiri. Amin. Yes Lord. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Semua bersuka cita. Oh, haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh, kami umat lebih dari pemenang. Katakan. Dalam segala perkara, Iblis dikalahkan. bila Allah Siapa dapat melawan? Katakan. Sekali lagi lebih dari pemenang. pemenang dalam segala perkara, Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Allah dipilih kita sebagai Saya lebih dari pemenang. saya dari Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Lebih dari pemenang. Oh, mari katakan, ikuti saya. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Ulangi lagi. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah Jika Allah di pihak kita, siapa yang
sukacita, haleluya. Bahkan lapang tinggal Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya Sangka lebih dari Kiri kanan tujuh, kamu lebih. kamu lebih dari Kita lebih. kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita berteriak, saya lebih dari pemenang. Diakhiri dengan kata yes, yes, yes. 2, 3. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dahsyat Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu ada di tempat ini. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Dan mari nyatakan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Supaya kami semakin hari semakin disempurnakan. Setiap kami berbuah tetap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Oh haleluya, takkan tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau.
Amin. Tiada yang lain Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati, sepakat berdoa. Bapak, kembali kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh hadir dalam Dewan Musyawarah-Mu yang agung untuk menerima anugerah sebagaimana Engkau telah menyediakan bagi orang percaya bahwa di dalam ibadah ada rahasia yang besar. Kami dapat mengenal Engkau secara pribadi dan menemukan Tuhan yang benar. Roh Kudus telah Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan Engkau memberikan berkat inner healing, kesembuhan batiniah, dan blessing, kesehatan tubuh, dan keperluan sandang pangan papan telah Engkau sediakan. Bahkan Engkau terus membawa kami untuk menikmati persekutuan di dalam roh dan kebenaran. Menerima buah karya salib-Mu untuk mengalami keselamatan yang kekal, diangkat dalam kemuliaan-Mu. Untuk itulah ya Tuhan, berkatilah pertemuan pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah membahas tentang Roma pasal 1 ayat 16 sampai 18. Secara ringkas saya mengulas garis besarnya bahwa Rasul Paulus seorang rasul yang dahulunya
adalah orang yang menentang ajaran Kristus. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia itu tidak dapat diterima, bahkan dimusuhi. Para pengikutnya banyak yang dianiaya dan bahkan ada yang dihukum rajam sampai mati. Namun kemudian oleh kasih Allah yang begitu besar, sebagaimana kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak menghendaki satupun manusia ciptaannya itu binasa. Sehingga lewat karya Tuhan sendiri, Paulus ditangkap secara pribadi, lalu mengalami perubahan. Sehingga Paulus menyaksikan bahwa apa yang pernah dulu dia yakini ternyata salah. Dia mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan tapi bukan kepada Tuhan yang benar. Maka di dalam Roma pasal 1 ayat 16 jelas dia menyatakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenarannya yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman yang sempurna. Oleh karena itu dinyatakan orang benar, perhatikan, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus. Jadi Roma pasal 1 ayat 16 itu menyatakan dan menunjuk bukan Injil yang terdiri dari huruf yang mati. Namun menunjuk pribadi Yesus itulah sebagai pusat pemberitaan Injil. Namun dalam satu sisi jangan lupa bahwa apabila ada manusia yang tidak percaya, itu dikatakan sah-sah saja, boleh-boleh saja, namun konsekuensi logisnya akan menerima yang namanya murka Allah. Nah, bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salah persepsi seolah-olah Allah itu suka menghukum. Allah itu kejam. Tidak, itu merupakan konsekuensi. Kalau melakukan menurut kehendak dan rencana Allah, maka di end-nya akhirnya akan menerima pahala atau upah. Namun ketika melawan kehendak dan rencana Allah, maka konsekuensinya akan tertimpa yang namanya murka Allah. Jadi dari sini kita akan mengetahui bahwasanya ada anugerah dan ada murka. Itu merupakan sebuah pengertian kemahaadilan Allah lewat hal tersebut. Ya. Nah, apa yang membuktikan bahwa Allah itu maha adil? Allah itu sangat mengasihi setiap orang. Sangat mengasihi. Salah satu bukti adalah kalau andai kata Allah tidak mengasihi manusia, maka kejatuhan Adam dan Hawa itu tidak akan ditolong
ketika mereka berusaha untuk menutupi aibnya dengan daun. Sedangkan Allah membuat pakaian dari kulit binatang sebagai lambang pengorbanan Kristus sebagai anak domba, dan kulit binatang itu dikenakan kepada Adam dan Hawa. Kalau Anda membaca pasal 3 Kejadian, maka akan menemukan bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan dikenakan kepada Adam dan Hawa. Nah, itu merupakan lambang karya penebusan Allah atas manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu kalau saudara perhatikan di era Nabi Nuh, maka saudara akan menemukan narasi karena manusia makin lama makin jahat sehingga bumi dilenyapkan melalui air bah. Namun sebelumnya perlu dicatat, sebelum air bah itu tiba, maka Allah mengutus salah satu hambanya yang berkenan bernama Nuh untuk membangun sebuah bahtera, menampung manusia-manusia yang mau diubah atau yang mau menuruti rencana dan kehendak Allah. Hidup di dalam perahu Nuh itu, maka mereka akan diselamatkan. Namun ironinya Alkitab mencatat yang selamat cuma 8 orang. Nuh dan istri, lalu kedua anaknya dan kedua menantunya. Lalu apa lagi yang harus kita bahas? Zaman Abraham, Ishak, Yakub, ya, atau Israel, itu semuanya mendapatkan tuntunan. Lalu zamannya Musa. Nah, Allah begitu kasihnya terhadap umatnya sehingga dia mengutus hambanya Musa untuk menolong umat Israel yang sedang tertindas. Nah, saya merefleksikan peristiwa ini supaya kita mengingat bahwa Allah itu memang adalah kasih, atau boleh dikata kasih itu merupakan karakter daripada Tuhan. Jadi sepanjang sejarah dari generasi ke generasi terus menerus Allah terus berkarya untuk menyelamatkan umat manusia. Sampai pada bahasan kita di zaman para rasul, maka kita menemukan sosok penentang dan penganiaya pengikut Kristus itu pun juga diberi kesempatan untuk bertobat. Supaya apa? Supaya murka Allah itu tidak terjadi. Diganti dengan anugerah. Nah, di situ. Maka pagi hari ini kita akan belajar, wajiblah bagi kita sebagai pengikut Kristus itu untuk mengekspresikan kasih Allah yang sudah kita terima, kita impartasikan atau kita dharma baktikan kasih Allah itu kepada siapa? Halo? Kita terima kasih Allah secara pribadi. Apakah kasih Allah itu akan berhenti di dalam diri kita masing-masing? Tentunya
sepanjang kita sedang mengerjakan keselamatan ini, maka kita beraktivitas dan kita berkomunitas satu dengan yang lain, bukan dengan binatang tapi dengan sesama manusia. Maka kasih Allah yang ada di dalam kita yang kita alami, maka kita perlu praktekkan kepada sesama manusia. Sebab kalau tidak, maka Anda seperti tadi WL apa? Curahkan berkat-Mu. Kan ada satu apa? Peragaan, tindakan. Lah ini kan cuman tindakan yang belum terwujud. Lah itu perlu ditindaklanjuti dengan kenyataan. Tidak hanya berkati, melimpahi. Ya curahkan kasih-Mu lalu begini. Tidak hanya sebatas itu. Namun kita perlu benar-benar mewujudkan kasih Allah yang kita terima. Itu juga kita merasakan bersama. Maka perintahnya di dalam Yohanes pasal 15 masih ingat. Hendaklah engkau saling mengasihi. Lalu sekarang saya tanya. Saling mengasihi itu cuman seketika atau cuma sementara waktu? Atau harus bertindak lanjut terus menerus? Halo? Sementara waktu, cuman seketika atau harus kita lakukan terus menerus? Harus terus menerus. Namun yang perlu kita ingat, standar atau mutu lah dikatakan. Atau kemampuan seseorang itu tidak sama. Kadang-kadang tidak bisa mempertahankan saling mengasihi. Lalu bagaimana andai kata salah satu yang asal mulanya kita kasih lalu dia tidak menunjukkan kembali mengasihi kita. Bisa saja. Lalu pertanyaannya, kita yang mengasihi akan berhenti atau kita tetap mengasihi? Ayo. Iya. Karena kita ini merupakan umat yang dipilih untuk menjadi alat lewat kasih Allah itu supaya kita ini bisa mengasihi orang lain dan orang lain itu jelas oleh karena kasih Allah yang kita ekspresikan lewat kehidupan ini itu disertai dengan kuasa. Jangan lupa kasih itu di dalamnya ada kuasa yang dahsyat. Karena kasih itu bisa menutupi segala dosa. Ya. Nah ini yang terpenting. Makanya kita ini berkomunitas. Kalau saudara perhatikan, saya sedikit memberikan apresiasi kepada tim doa yang terbentuk. Sehingga mau peduli kepada jemaat sehingga langsung begitu dibentuk langsung minggu pertama sudah melakukan tindakan-tindakan yang positif. Membuat form supaya jemaat yang punya beban persoalan bisa dibantu doa kalau Anda percaya. Ya. Dan saya anjurkan, saya merekomend bahwa perlu Anda tulis. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Dan bahkan minggu pagi ini saya menemukan ada box kotak untuk menampung form doa. Kemarin sudah
dilakukan sore. Ya. Anda formnya semuanya didoakan, percayalah. Nah tentunya ini membutuhkan orang-orang yang menulis persoalan di dalam form itu untuk memiliki iman. Anda harus betul-betul beriman lewat form ini yang didoakan, maka Anda pun juga sepakat. Amen. Sepakat. Sehingga kuasa Tuhan terjadi dan apa yang menjadi persoalanmu pasti terjawab. Dan pasti beres. Loh kok menengahi? Loh ini penting saudara. Makanya kalau saudara ingat, setiap Yesus menjamah, setiap Yesus melawat orang-orang yang sedang entah itu kena kusta, entah itu lumpuh, entah itu buta, entah apa saja. Apa yang dikeluarkan oleh Yesus dalam mulutnya? Pada umumnya adalah imanmu yang menyelamatkan. Jangan lupa. Maka sekali lagi, saya tidak anti altar call. Ya. Tapi jangan sampai altar call bolak-balik tapi tidak menemukan jawaban. Jangan-jangan salah satu adalah karena engkau tidak memiliki iman yang teguh. Harus beriman. Lah imannya jangan salah. Jangan kepada orangnya, tapi imannya kepada Kristus Yesus. Yang sedang bekerja melalui sebuah ibadah, melalui sebuah pelayanan. Nah ini sangat penting supaya apa? Supaya kita ini tidak jenuh gitu loh. Bolak-balik maju. Sampai kadang-kadang saya lihat moja maju. Persoalannya apa? Wah kok gak barbar. Bukan berarti saya anti Anda maju loh. Boleh saja. Setiap minggu ada persoalan, ya. Amin. Jadi saya tidak membatasi. Nah oleh karena itu wajiblah bagi kita. Mari saya akan mengajak saudara membuka Alkitab kita 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan mengajak jemaat pria membaca ayat pertama 7. Ganjil. Yang wanita nanti 8. Saling bersautan sampai akhir ayat 21. Mari. Sudah siap semua? Sudah siap? Ayo 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bersama-sama 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yang setuju katakan, iya. Lah tentunya mengasihi satu dengan yang lain ini, mau tidak mau kita akui, mesti melalui sebuah proses. Seperti tadi yang saya katakan, saling mengasihi. Namun kemudian tahu-tahu yang dikasih tidak ngasih kita. Tidak ada timbal balik. Apakah kita lalu berhenti tidak mengasihi? Nah ini proses. Kalau dia berhenti tidak mengasihi kita, lalu kita tetap mengasihi, yang pasti engkau sudah berbuah tetap. Sabarnya tetap, kasihnya tetap, setianya tetap. Lalu apa? Berbuat baiknya tetap. Tidak membalas jahat dengan jahat. Dia berbuat jahat namun kita tetap berbuat baik. Nah sehingga di dalamnya Anda memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Anda punya penguasaan diri. Orang yang tidak merespon kasihnya yang kita kasihi, maka membutuhkan kita ini membutuhkan yang namanya penguasaan diri. Nah sehingga kita tidak terjebak. Lalu pada akhirnya bilang, wes barbar. Wes. Tidak ada saudara. Lalu mari kita mencermati begini. Apa korelasinya kasih dengan pengampunan? Ayo. Kasih dan pengampunan itu ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki kasih Allah pasti limpah dengan pengampunan. Ayo sekarang kita baca begini. Ayat 7 ini akan menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan itu tidak bisa terpisahkan. Yuk kita baca. Ayat 7, 2, 3.
saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lalu kalau saudara baca, setiap orang yang mengampuni itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau ada orang yang gembar-gembor mengasihi tapi tidak pernah memberikan pengampunan atas kesalahannya, atas mungkin perbuatannya yang tercela, maka artinya Anda kasihnya itu semu. Sampai di sini semua paham? Ya. Lalu ayat 8, barang siapa tidak mengampuni, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah pengampun, maha pengampun. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Nah ini saudara, coba saudara perhatikan bahwa Allah itu tidak sekedar Allah itu kasih, Allah kasih. Ada sebuah actionnya, ada eksekusinya. Bahwa Allah telah mengutus siapa? Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh juru selamatnya itu adalah Yesus Kristus. Ini wujudnya, tidak hanya sekedar Allah itu kasih, Allah itu kasih. Semua orang yang ngerti Allah itu kasih. Tapi bagaimana ekspresinya kasih itu? Nah, mengorbankan anaknya untuk menebus dosa umat manusia lewat mati di atas kayu salib yang pagi hari ini kita bersama-sama memperingati tentang korban di atas kayu salib. Amin. Nah sehingga muncullah statement dari Yohanes ini. Ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Makanya penghapusan dosa itu tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun di bawah kolong langit. Nabi terkenal siapapun, rasul yang terkenal siapapun, untuk melakukan pengorbanannya seperti Yesus. Mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa umat manusia. Maka disinilah perbedaannya. Nabi, rasul apapun boleh terkenal. Namun tidak ada satupun mereka yang berkorban, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan yang lebih tegas lagi, setelah mati siapapun, rasul siapapun, nabi siapapun orang yang terkenal, dia tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesuslah satu-satunya yang telah mati namun bangkit dari antara orang mati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi di sini kenapa kita perlu mempertahankan iman kita? Maka pernyataan Paulus kembali, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Bahwa Injil itu adalah pokok keselamatan. Injil yang disebut adalah Yesus Kristus. Nah sehingga kalau saudara baca ayat 14, ayo coba saudara lompat.
1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ayat 14, mari kita baca 2, 3. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi menjadi juru selamat dunia. Nah, sehingga tindak lanjutnya adalah apa? Ayo baca ayat 15. Pelan-pelan kita belajar bersama-sama. Ayo. Ayat 15. 2, 3. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi kalau ada orang yang mencibirkan dan menista, wah kalau Yesus lahir itu mana Allah, mana bedanya ini? Anda enggak usah risau. Enggak usah risau. Anda ya enggak usah mangkel, enggak usah benci ini. Enggak usah. Kita mendapatkan jawaban dari firman itu sendiri. Nah, bagi orang yang tidak percaya Yesus adalah putra Allah, kita buka Yohanes pasal 2. 2 Yohanes, suratan Yohanes 2. Ayat 7. 2 Yohanes 7. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Nah, ayo mari kita baca. 2, 3. Sebab banyak penyesat. Perhatikan. Awal kata banyak penyesat. Menyesatkan tentang apa? Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Istilah umumnya anti Kristus itu dajjal. Nah, yang dajjal siapa? Ya orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah putra Allah. Nah, itu dajjal. Nah itu saudara. Jelas kan? Jadi Alkitab ini memberikan pencerahan yang pasti. Maka kita tidak usah perlu berapologia membandingkan Alkitab kita dengan kitab-kitab lain. Tidak. Tetap yakinilah Injil ini kekuatan Allah. Amin. Alkitab ini komplit saudara. Bisa menjawab sekaligus meyakinkan kita. Karena di dalamnya ada kuasa yang besar. Nah oleh karena itu Rasul Yohanes ini memberikan sebuah penegasan. Kita baca kembali 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Yuk kita baca. 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Allah, maka ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah inilah yang disebut Immanuel. Tidak hanya itu saja. Penekanannya sampai dikatakan di dalam ayat 17. Mari kita baca terus. Ayo ayat 17. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, sama seperti Yesus yang pernah turun ke dunia, kita juga ada di dalam dunia ini.
Jadi dia itu sudah wujud dari kasih Allah lewat Yesus Kristus yang menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Maka di dalam dia istilahnya kita akan memiliki keberanian. Karena tadi kita sudah membaca di dalam ayat 13 kalau saudara itu rohnya itu ada di dalam kita. Karena Roh Kudus itu diberikan bukan roh ketakutan tapi roh keberanian. Keberanian apa? Bukan nekat. Bukan berani bertengkar, bukan berani enggak. Berani mengaku kesalahan-kesalahan kita. Amen. Nah, maka di dalam ayat 18 maka saudara perhatikan. Ayo ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi setiap kita sudahlah. Kita ini rentan berbuat salah. Rentan jatuh di dalam dosa. Tapi kita harus tetap memiliki keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Supaya kita memperoleh pengampunannya. Seperti tadi yang kita baca bahwa setiap orang yang mengampuni lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan Allah pun akan mengampuni kita. Karena dia adalah maha pengampun. Jadi jangan pernah takut. Setiap perbuatan keliru, sebuah tindakan yang salah. Katakanlah itu dosa, maka Anda perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maka dia yang maha pengasih penyayang akan mengampuni kita. Nah di situ bukan berarti lalu sudah oh ya tidak apa-apa terus menerus. Karena di situ ada sebuah istilah jangan seperti babi. Ya, babi itu tidak suka bersih, dibersihkan ya dia terus langsung gopak lagi, telemotan kaping linet-linet gitu. Lalu ada lagi, jangan seperti anjing. Anjing itu suka makan muntahnya kan begitu. Mari hari-hari ini kita memerlukan kekuatan Tuhan. Agar supaya kita menjaga untuk tidak larut di dalam dosa. Ya. Lalu kalau saudara baca ayat 20, maka di situ letaknya. Ya. Jangan cuman oh apa aku mengampuni, aku mengasihi kamu. Tapi tidak ada tindakannya. Nah, kalau saudara membaca dalam kitab Yakobus jelas. Kalau kamu melihat seseorang yang lagi lapar. Oh ya kamu kasihan ya nanti cuma omong tok tapi Anda tidak beri makan. Apa artinya? Kalau dia sedang kedinginan Anda tidak memberikan mantel kepadanya supaya dia hangat. Maka apa perlunya? Tidak ada. Itu semu, itu kasih yang semu. Nah sehingga dalam ayat 21, mari kita tuntaskan ayat 21. Ya. Mari, ini bagian kita. Oke. Yang mau melakukan katakan, ya 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Lah di situ saudara. Masih ragukah bahwa Yesus Kristus itu real adalah juru selamat, penebus dosa umat manusia. Kebetulan, ya saya katakan tidak kebetulan, memang ini timingnya sudah Tuhan atur. Seorang ilmuwan dari Amerika yang bernama Ron, aku baca nih tidak ngerti istilahnya. Bentar ya.
Seorang ilmuwan telah menyelidiki tentang darah Yesus. Dan sampel darahnya itu dibawa ke laboratorium yang terkenal di dunia, yaitu di Israel. Ternyata yang normal darah manusia itu terdiri dari 23 kromosom dari ibu, dari bapaknya juga 23 begitu saudara. Tapi ternyata setelah diteliti, darah Yesus itu cuma 24 kromosom yang terdiri dari wanita. Ya saya enggak ngerti soal ini, tapi inilah yang telah dinyatakan melalui ilmu pengetahuan. Hanya ada kromosomnya wanita, enggak ada kromosomnya Yusuf, enggak ada. Maka dari sini yang namanya Ron West ini mengatakan bahwa itu adalah darahnya Mesias. Lalu kita mau apa lagi? Hari-hari ini karena ada banyak penyesat-penyesat tuh yang berargumentasi, yang melakukan macam-macam ya, hujatan, cibiran, penistaan. Allah tidak pernah kalah. Loh, gitu. Allah tidak pernah kalah. Apa yang dilakukan Allah itu semuanya pada akhirnya pasti terbukti. Saya undang pemain musik. Sebagai ayat penutup saya akan mengajak saudara untuk membuka 2 Petrus pasal 3. Dua Petrus pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa yang menjadi pegangan kita? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Begitu pula kasihnya akan kita ekspresikan lewat sesama manusia. Terutama suami istri, keluarga. Amen? Iya? Gak salah kok itu, saudara. Nah kalau kita bisa mewujudkan kasih Allah lewat hidup suami istri, lewat keluarga, saya yakin itu akan terus berkembang. Seperti nas firman Tuhan yang menyatakan dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
ketika dia serahkan anaknya. Para pelayan perjamuan kudus saya undang, yang berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudara, di akhir pertemuan minggu pagi hari ini, jangan pernah ada nanti yang pulang masih meragukan tentang pribadi Yesus. Lewat Injil yang kita terima, karena Dia adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan orang percaya. Mari kita kumandangkan lewat roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita sama-sama angkat tangan kita sambutnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur. Silakan dibagi. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Sambil kita mengangkat
tubuh yang terpecah-pecah di tangan kanan kita. Dengarkanlah akan peneguhan Tuhan lewat firman-Nya. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Yang percaya katakan, iya. Kita angkat sambil kita mengumandangkan ucapan syukur kita. Biar musik diam dulu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Engkau telah melihat segenap umat-Mu baik yang di rumah maupun yang hadir pada minggu hari ini. Mereka sangat mengasihi Engkau. Tentunya Engkau terlebih dahulu mengasihi mereka. Oleh karena itu Tuhan, lestarikan kasih-Mu dalam hidup mereka. Agar supaya tidak ada satu pun di antara umat-Mu yang kehilangan kasih. Bahkan kasih mula-mula yang telah Engkau anugerahkan itu akan terus terpelihara sampai akhir hayat mereka. Terutama mereka boleh saling mengasihi suami istri, anak, dan seluruh isi rumah tangga. Tuhan, apabila ada di dalam rumah tangga kami yang menjauh kepadamu, Tuhan, lawatlah kasih-Mu itu agar supaya di mana kami yang mengadakan ibadah ini ya Tuhan, membawa kuasa-Mu untuk menjangkau dan menjamah mereka satu persatu. Sehingga apa yang Engkau bebankan di dalam gereja-Mu ini merupakan wujud bahwa himpunan keluarga di tempat ini adalah keluarga yang diselamatkan. Tidak ada satupun Tuhan yang terlepas. Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan, jangan ada satupun yang terlepas. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah tubuh yang terpecah-pecah yang ada di dalam tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat darah Tuhan tinggi-tinggi di tangan kananmu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah lupa ketika Wahyu pasal 3 ayat 20 disampaikan kepada kita di hari Kamis yang menyatakan bahwa Yesus jangan engkau biarkan di luar pintu, namun bukalah pintu hatimu, undanglah dia. Jangan biarkan dia di luar pintu. Bukalah pintu lebar-lebar. Undang dia masuk. Karena dia selalu membawa damai sejahtera. Dia selalu membawa berkat yang kita butuhkan. Bahkan ketika dia masuk, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan menikmati keselamatan yang kekal. Jangan biarkan dia pergi. Undang dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Anda bisa duduk kembali. Silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Nikmati pagi hari ini. Bagi yang terpanggil, daftarkan dirimu untuk bergabung
dengan tim doa. Hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan doa itu untuk menopang kita. Hari, jangan engkau lepaskan persekutuanmu dengan Tuhan. Bersimpulah di bawah kaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu. Terima kasih atas hadirat-Mu. Biarlah ucapan syukur umat-Mu saat ini, hamba-Mu yakin itu merupakan korban. Korban syukur. Memuliakan nama-Mu. Mereka pulang akan mengalami pembaharuan dan perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini luar biasa kita menikmati hadirat Allah. Melalui perjamuan kudus dan melalui kebenaran firman yang disampaikan. Biarlah setiap kita beroleh satu kekuatan yang baru. Untuk kita mampu melakukan kasih sebagaimana Tuhan adalah kasih. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan dan sebelumnya ada pengumuman. Tuban Blessing hari Kamis tanggal 19 November. Kita semua akan dilayani oleh tim MLC. Bagi Bapak Ibu, kami undang untuk bisa hadir kembali di hari Kamis jam 6 di tempat ini. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Dan karya-Mu, Nyatakan. ku serahkan hidupku, murnikan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Nyatakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama Di dalamku. dalamku, jadi bukti kebenaran.
Bapak, di akhir perjumpaan kami pagi hari ini, Engkau tetap Allah yang penuh kasih dan rahmat untuk menjawab dan memberikan pengharapan yang pasti kepada setiap umat-Mu, baik yang di rumah maupun yang saat ini hadir. Hamba-Mu sangat yakin Engkau tidak pernah meninggalkan mereka yatim piatu. Engkau selalu mencukupi dan membukakan jalan. Oleh sebab itu hamba memohon demi nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang sedang mengalami galau, mereka yang merasa sendiri, mereka yang merasa takut oleh karena pelanggaran-pelanggarannya. Tuhan, limpailah dengan belas kasihan-Mu, terutama mereka yang saat ini sedang berjuang untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan papan bagi keluarga. Tuhan, Engkau kirimkan berkat-Mu, Engkau cukupkan, Engkau pulihkan. Engkau juga memberkati hidup nikah umat-Mu. Nyatakan ya Tuhan, Engkau mampu dan sanggup untuk mencurahkan air anggur Kana yang pernah Engkau ciptakan, maka mereka tidak ada kekurangan keharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Satukan satu dengan yang lainnya. Engkau himpunkan mereka dalam satu keluarga, keluarga yang diselamatkan. Terima kasih. Engkau lawan mereka yang kecewa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati percaya. Pulanglah Engkau dengan pimpinan kuasa Roh Kudus dan lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidup-Mu dengan berkat percepatan dan berlipat gandaan. Apa saja yang Engkau kerjakan, Allah membuat Engkau berhasil. Engkau menjadi makmur dan termasih. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati